kami bisa berjumpa kembali melalui channel YouTube Ruang RMK. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah menuliskan di kolom komentar dan yang sudah menghubungi kami melalui email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui video episode kali ini. Pastikan Anda menyaksikan dari awal sampai selesai agar bisa menangkap keseluruhan materi dengan baik. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai poligami. Nah, saudari-saudari sekalian, kalau kita mengatakan apa sih itu poligami, pasti kita akan melihatnya tentu saja dengan perspektif yang selama ini ada gitu ya. Jadi poligami itu secara sederhana adalah perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi dalam satu waktu tertentu di mana ada seseorang memiliki pasangan ya, yang tentu saja yang berlainan jenis. Jadi kalau dia adalah seorang suami memiliki beberapa istri. Jadi secara antropologi poligami ini merupakan praktik di mana seorang suami memiliki beberapa istri itu secara sederhana di dalam komunitas. Nah, hal ini adalah hal yang sangat umum ya kita lihat. Nah, tetapi saya akan memulai apa itu pernikahan di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau kita mau fokuskan kepada Perjanjian Lama, Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa manusia itu berkata, ini Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu ia menamai perempuan itu adalah yang diambil dari laki-laki. Lalu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kedua manusia itu artinya telanjang, manusia Adam dengan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi Alkitab sudah menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan antara Adam dengan Hawa atau satu laki-laki dengan satu perempuan. Jadi dikatakan bahwa di dalam pernikahan laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya atau keluar dari family, dari keluarga, membentuk keluarga yang baru. Hati-hati manusia itu menjadi satu daging, dua-duanya satu daging. Nah, ini rumusan dari Alkitab. Jadi laki-laki dan perempuan menjadi satu. Nah, jadi kalau kita menyelidiki apa yang mau dikatakan oleh Alkitab tentang pernikahan ini, rupa-rupanya Alkitab mau menggarisbawahi bahwa perkawinan di dalam kitab suci kita itu mau mengatakan, mau membuat sebuah goal, sebuah tujuan yang sangat mulia adalah kebahagiaan tertinggi. Ungkapan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka orang Ibrani memperlihatkan bahwa hubungan yang intim yang digunakan itu hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab itu bukan karena tali persaudaraan, bukan. Jadi bukan karena hubungan darah, ada om, ada tante, bukan. Tetapi hubungan antara tulang dan daging. Nah, jadi Alkitab dengan jelas mengatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini memperlihatkan betapa uniknya pernikahan. Betapa istimewanya pernikahan. Karena hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi satu laki-laki dan satu perempuan. Maka yang diekspresikan itu adalah kepuasan, sukacita, kebahagiaan yang menjadi klimaks dari pernikahan. Jadi artinya Tuhan merancang bahwa pernikahan itu dari semula adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang sangat intim. Di mana satu dengan yang lain saling memiliki. Dua menjadi satu. Jadi di dalam hubungan intim sangat penting. Keduanya menjadi satu. Nah, itu yang dikatakan oleh
Alkitab. Jadi dua pribadi yang menjadi satu. Jadi hubungan ini, oke, kalau dikatakan ada relasi seksual di dalam hubungan fisik, tetapi ini adalah hubungan psikologis, ya tak? Antara rasa, antara keinginan. Nah, tetapi juga adalah hubungan yang ekonomis, di mana ada cinta kasih. Jadi di dalam persekutuan ini bukan melulu manusia yang diperlihatkan itu adalah manusia yang tidak mengalami masalah dan pergumulan, tetapi di sini adalah kesatuan di dalam kasih, termasuk di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Maka kebahagiaan di dalam perkawinan itu direalisasikan di dalam hubungan intim. Nah, ini tidak boleh dirusak atau didistorsi atau kualitasnya diturunkan karena perceraian. Maka Alkitab tidak oke dengan perceraian. Jadi di dalam hubungan tersebut, di mana ada satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, kebahagiaan bukan karena poligami. Jadi bukan hanya relasi seksual semata-mata. Nah, tetapi adalah kepemilikan, saling berfellowship, saling unity di dalam perasaan. Nah, kemudian di dalam hal-hal yang bersifat psikis juga. Jadi ini adalah manusia yang utuh, manusia yang sempurna. Jadi kebahagiaan itu bukan karena poligami. Jadi ini berbeda dengan teori-teori dari keyakinan agama-agama tertentu bahwa dari semula Alkitab itu dengan jelas mengatakan bukan poligami melainkan monogami. Nah, memang Bapak dengan Ibu sekalian, pernikahan itu adalah kesatuan sosial dan juga kesatuan spiritual. Nah, Ibu Bapak, pernikahan itu dibangun di atas persekutuan, unity. Unity-nya seperti apa? Itu persahabatan. Jadi harus relationship ya, antara suami dengan istri. Nah, pernikahan itu yang dibangun betul bukan semata-mata hubungan seksual, tetapi faktanya memang demikian. Kedua-duanya manusia itu telanjang tetapi menjadi satu, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang merasa terintervensi, tetapi mereka kedua-duanya tidak malu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Maka pernikahan itu merupakan kesatuan, unity yang tercipta dari sebuah komitmen, janji timbal balik. Jadi di dalam perjanjian itu memang betul laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Bahkan kitab-kitab setelah kitab-kitab di pasca pembuangan pun itu mengisahkan hal yang sama. Jadi Allah adalah saksi daripada pernikahan. Nah, dialah yang mengadakan pernikahan dan Allah sendiri sebagai saksinya. Jadi, nah pernikahan ini adalah lembaga yang dimulai oleh Allah sendiri, maka kita perlu menjunjung tinggi. Nah, kalau kita melihat keseluruhan Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab-kitab Pentateuch dari Kejadian sampai dengan Ulangan, semua undang-undang itu di dalam Pentateuch mendukung konsep pernikahan yang ideal itu adalah monogami. Jadi bukan poligami. Jadi dari sejak semula maka yang ditonjolkan itu adalah monogami. Nah, Ibu Bapak, dikatakan bahwa seseorang tidak boleh mengingini rumah dari sesamamu. Nah, ini hati-hati di dalam Daksatita, jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki. Jangan mengingini hambanya perempuan. Bahkan lembu keledainya atau apapun yang dipunyai. Artinya begini, bahwa dari semenjak awal Alkitab sudah mengatakan bahwa istri adalah miliknya suami. Jadi tidak boleh ada intervensi dari pihak yang lain sehingga mengingini istri dari orang lain. Nah, kemudian dalam relasi bapak dengan anak, jelas Alkitab mengatakan tidak boleh kau singkapkan aurat dari seorang istri ayahmu. Sebab itu adalah hak ayahmu. Maka dalam hal-hal yang dikatakan dengan incest itu dilarang dengan tegas oleh Alkitab. Lalu dikatakan orang Israel, dikatakan apabila seorang istri itu berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, biasanya akan dihukum.
Jadi kalau kedapatan seorang perempuan itu tidur dengan suami orang lain, maka akan diperhadapkan kepada hukum. Karena itu melanggar hukum kesucian. Jadi ada hal-hal tertentu memang di dalam hukum Taurat yang harus kita lihat satu demi satu. Tetapi yang jelas tidak boleh mengingini istri orang lain. Nggak tahu, misalnya seorang suami tidak boleh karena hasratnya, karena keinginannya mengambil istri orang lain ataupun perempuan yang lain menjadi istrinya. Termasuk di dalamnya hamba. Karena biasanya hamba posisinya lebih rendah, maka orang merdeka Tuhan itu bisa mengambilnya menjadi gundik. Itu di dalam perkembangan kemudian itu betul ada. Tetapi yang mau kita lihat pada dasarnya Alkitab mengatur bahwa tidak oke dengan poligami, jadi monogami. Nah kalau kita lihat di dalam perkembangan kemudian di dalam sejarah umat Israel. Nah jadi memang ada perkembangan sosial, ada interaksi dengan bangsa-bangsa. Nah kemudian ada adopsi budaya-budaya. Maka terjadinya perkawinan poligami itu berupa sebuah hal yang kasuistik. Artinya tidak boleh berlaku general. Dan hal itu tidaklah hukum permanen. Nah jadi hati-hati juga. Kalau begitu kan di dalam Alkitab ada banyak kasus poligami, ya betul. Nah tetapi kita harus lihat itu kasus poligami itu adalah kasus dalam kondisi yang sangat spesifik. Kondisi yang sangat khusus. Misalnya ada kemandulan. Nah kita lihat di dalam bapak-bapak leluhur Israel ini terjadi. Atau memang dalam kasus tertentu pengen memiliki anak banyak. Gideon memiliki anak cukup banyak, 70-an. Karena apa? Istrinya itu banyak sekali. Nah memang ini di kemudian hari membawa persoalan yang sangat rumit. Ya betul. Nah tetapi Alkitab terbuka memperlihatkan bahwa memang ada pernikahan poligami. Apakah karena Alkitab mengatakan setuju? Tadi prinsipnya tidak. Jadi di dalam kitab-kitab sejarah juga sebetulnya bukan mendukung untuk terjadinya poligami. Di dalam kehidupan para raja, seringkali poligami ini berlangsung karena apa? Hubungan diplomatik. Nah ini terjadi seperti misalnya apa yang dialami oleh Raja Salomo. Karena dia mengambil putri Firaun menjadi salah seorang dari istrinya. Ini semata-mata karena masalah diplomatik. Nah tetapi ada juga cinta karena contohnya di dalam banyak hal Salomo adalah raja dengan kedudukan yang sangat tinggi. Maka ada dalam kasus-kasus tertentu dia karena cinta tetapi juga banyak karena nafsu. Nah ini mendistorsi kualitas atau mutu daripada pernikahan itu sendiri. Biasanya yang melakukan poligami itu adalah orang-orang dengan kedudukan tertinggi. Jadi posisinya itu adalah orang yang dengan status ekonominya tinggi, maka dia memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang poligami. Jadi biasanya latar belakangnya adalah ekonomi. Nah ini memang sekali lagi, apakah karena Alkitab itu pada awalnya setuju dengan poligami? Sama sekali tidak. Tetapi ada memang fakta-fakta ini. Jadi orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi, misalnya para bangsawan, raja-raja, maka dia akan dengan mudah mengambil perempuan-perempuan apalagi dari status sosial yang rendah. Nah itu yang terjadi. Nah ada apa dengan ini? Nah ibu bapak, Kejadian 4 ayat 19, nah Lameh mengambil istri 2 orang, satu namanya Ada, yang lain itu Zila. Nah ini kasus pertama di dalam perjanjian lama di mana kasus poligami itu terbuka. Jadi Lameh ini sebagai kasus pertama mengungkapkan terjadinya poligami. Tapi saya harus menggarisbawahi. Sejarah kehidupan manusia setelah penciptaan adalah jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian pasal yang ketiga. Nah kasusnya Lameh ini adalah setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah di pasal yang keempat itu sudah ada kepahitan yang sangat luar biasa terjadi.
antara Kain dengan Habel. Relasi manusia menjadi rusak. Ada kepahitan di antara relasi-relasi itu. Ada tingkat kejahatan yang berkembang dari kualitas kemudian juga kuantitasnya. Nah, kemudian manusia menghadapi kematian. Artinya apa? Kasusnya Lameh ini memperlihatkan bahwa poligami itu terjadi pasca manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita bisa mengatakan bahwa poligami yang dicatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama itu diawali setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi ini bukan rancangan yang ideal dari Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, kenapa ada kisah atau narasi-narasi tentang poligami disampaikan secara terbuka dan gamblang, justru sekali lagi tujuannya adalah agar umat Tuhan menghindari perkawinan poligami. Jadi tujuannya begitu. Loh, di dalam Alkitab juga ada. Iya, justru tujuannya adalah supaya orang percaya menghindari pernikahan poligami itu. Di kemudian hari memang pernikahan poligami semacam sikap toleran. Hati-hati, toleran. Sikap tolerannya kenapa? Setelah Musa melihat perkembangan dari umat Israel, maka ada undang-undang yang kita sebut dengan hukum kasuistik. Jadi karena ada kasus-kasus tertentu, sehingga memberikan aturan toleran terhadap poligami. Jadi bapak-bapak nanti lihat kadang-kadang poligami ini didekatkan dengan kasus-kasus perceraian. Nah, mengapa? Jadi ada alasannya. Jadi kenapa diatur tentang pernikahan tadi misalnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 adalah karena ada kasus-kasus mengemuka di dalam masyarakat. Jadi kasus-kasus itu timbul sekali lagi tadi di dalam Lameh itu diawali dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang dikatakan kasuistik itu kenapa? Jadi kasus-kasus yang terjadi akibat dari perbudakan. Jadi di dalam kasus-kasus perbudakan orang merdeka itu bisa melakukan apapun terhadap perempuan apalagi dia budak. Karena budak tidak ada hak hidup. Dia tidak bisa membela diri. Nah, sebagai budak dia bisa diperlakukan oleh orang merdeka dengan cara apapun. Maka terjadilah kasus-kasus poligami. Demikian juga dengan peperangan. Ingat Alkitab mengatur dengan jelas. Musa mengatur kalau orang baru menikah jangan pergi dia berperang. Nah, jadi lebih baik dia hidup dulu dengan istrinya. Kenapa demikian? Karena Musa mau supaya keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Sebab nanti kalau suaminya pergi berperang, dia mati maka akan ada janda atau kebalikannya. Dalam waktu perang itu ada dalam waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan suaminya akan mengambil istri di tengah-tengah peperangan dan seterusnya. Jadi pada dasarnya hukum kasuistik ini adalah melindungi hak-haknya perempuan. Jadi ketika Musa memberikan seolah-olah ada keterbukaan dalam kasus-kasus poligami, itu adalah untuk melindungi haknya perempuan. Apalagi kalau statusnya lebih rendah. Dalam budaya patriark, Israel budayanya itu adalah budaya patriark. Sekali lagi, apakah Musa mengizinkan untuk bercerai? Pada dasarnya tidak demikian. Tetapi ada fakta-fakta perceraian. Maka dibutuhkan sebuah aturan yang melindungi perempuan yang diceraikan. Supaya apa? Supaya laki-laki memiliki batasan dari wewenangnya. Jadi dia tidak melakukan tindakan semena-mena atau tindakan misalnya terjadi kekerasan seksual atau tidak melindungi hak-hak dari perempuan, apalagi kalau perempuan itu sudah diceraikan. Biasanya perempuan yang sudah diceraikan dia dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini perempuan-perempuan ini bisa menjadi objek atau korban dari kekerasan seksual. Nah, jadi tujuannya tadinya baik untuk melindungi hak-haknya perempuan, tapi ingat ini adalah kasuistik. Jadi tidak boleh diterapkan sebagai hukum yang berlaku umum. Jadi poligami ini ada semacam sikap toleran karena terlalu banyak kasus.
Nah, tetapi kita akan lihat dari aspek yang lain. Bapak dengan Ibu, ternyata poligami ini adalah kebiasaan, adat istiadat yang pada akhirnya membawa kesulitan. Faktanya demikian. Jadi pernikahan poligami itu faktanya menimbulkan kesukaran. Bukan hanya kesukaran, tetapi kecenderungan untuk keluarga-keluarga atau anggota keluarga itu hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita ingat kasusnya Abraham. Abraham memiliki Ibu Sarah sebagai istri, tetapi dalam kasus tertentu nanti kita akan bahas itu ada Ibu Hagar. Di dalam Kejadian pasal 21, Hagar dengan anaknya Ismail terpaksa harus diusir. Nah, jadi ada kepahitan, ada kesukaran, ada perseteruan antara Ibu Sarah dengan Ibu Hagar. Demikian juga dengan Gideon. Anaknya sangat banyak, 70-an, istrinya banyak, selirnya banyak. Nah, kalau kita lihat di dalam narasi Gideon, anak-anaknya berseteru, berperang hanya untuk memperebutkan kedudukan. Jadi sebagai hakim yang baru setelah Gideon mati, maka anak-anaknya itu saling berebut. Ada peperangan saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, itu adalah kisah yang mengerikan. Demikian juga di dalam keluarganya Daud. Daud melakukan poligami antara anak dari istri-istrinya juga berseteru. Ya tak? Adonia pengen jadi raja, Absalom pengen jadi raja, Salomo pengen jadi raja. Para ibu, para istri ini menonjolkan masing-masing anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam keluarga Daud itu ada disharmoni, ada kesukaran, ada kesulitan, satu dengan yang lain saling cemburu, bahkan tidak segan-segan saling membunuh. Maka dosa muncul di dalam keluarga-keluarga itu. Demikian juga tidak belajar dari ayahnya, Salomo melakukan lebih luar biasa lagi. Karena ada ratusan istri, demikian juga dengan gundik-gundiknya itu ratusan sekali. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Salomo adalah berubah setia dari Tuhan. Jadi Salomo banyak berubah dan kemudian jatuh ke dalam dosa akibat tindakan-tindakan poligami. Nah, ini adalah kebiasaan di Timur Tengah kala itu. Nah, poligami sebagai kebiasaan yang membawa kesulitan sudah diingatkan oleh Musa kala itu. Sebab apa? Istri yang satu akan membenci istri yang lain. Dia sudah ingatkan ulang-ulang. Kenapa poligami itu tidak direkomendasi? Sebab istri yang satu itu bisa mendominasi istri yang lain. Istri yang satu tidak menyukai istri yang lain. Atau kebalikannya. Suami bisa saja lebih mencintai salah seorang di antara para istri-istri itu. Hal itu diperlihatkan oleh Yakub. Yakub lebih mencintai Rahel dibandingkan dengan Lea. Itu jelas Alkitab mengatakan. Bahkan demi Rahel, maka Yakub itu melakukan berbagai pengorbanan. Nah, jadi walaupun Lea menghadirkan anak bagi Yakub kala itu, tetap Yakub tidak mencintai Lea. Nah, jadi ada perseteruan antara Rahel dengan Lea dan itu dengan gamblang dicatat oleh Alkitab. Nah, Ibu Bapak, memang poligami ini adalah kebiasaan ya dari para raja-raja di Timur Tengah kuno. Tetapi ingat, Musa di dalam penjabaran hukum-hukumnya itu sudah mengingatkan supaya pemimpin Israel, raja-raja Israel jangan sampai terjebak. Untuk apa? Ikut di dalam permainan poligami. Jadi supaya raja Israel responnya itu menentang poligami. Di dalam hukum kerajaan, di dalam Ulangan 17, jelas dikatakan seorang raja di Israel jangan memiliki banyak istri. Itu jelas sekali dikatakan. Ulangan 17 ayat 17. Tidak boleh memiliki banyak istri. Tetapi faktanya raja-raja di Israel itu memiliki banyak istri. Nah, jadi apalagi karena poligami itu berdasarkan ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi, kemampuan, maka orang-orang tadi saya sudah katakan levelnya yang lebih rendah bisa menjadi objek dari poligami. Sebab
Walaupun ada satu dua begitu ya, jarang sekali orang-orang dari kalangan masyarakat miskin itu melakukan poligami karena keterbatasan ekonomi. Jadi faktanya betul adalah kecemburuan, permusuhan di antara istri maupun persaingan yang sengit di antara anak-anaknya. Elkana memiliki Hana dengan Penina. Ini jelas sekali di dalam kitab Samuel, dan dikatakan Penina itu selalu menyakiti hatinya Hana, apalagi kalau mau beribadah di Yerusalem. Nih konteksnya, mau beribadah di Yerusalem, maka Penina itu selalu menyakiti hatinya Hana. Oke. Tetapi di sisi yang lain dikatakan Elkana itu lebih menyayangi Hana, walaupun dia tidak melahirkan seorang anak. Bahkan dikatakan, kenapa engkau menangis? Kenapa mukamu muram? Bukankah engkau lebih berarti bagiku daripada 10 anak laki-laki? Nah, jadi memang di satu sisi Elkana pilih kasih dengan istrinya, tetapi di antara istrinya, karena Hana itu mandul, maka Penina itu melakukan penindasan. Jadi ada KDRT. Kita tidak dijelaskan mungkin KDRT-nya itu secara verbal, kita tidak diberikan informasi apakah dia melakukan kekerasan secara fisik. Nah, tetapi ketika Hana masuk di dalam rumah Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, Imam Eli pun salah nanggap juga mengenai si ibu Hana ini ketika dia berdoa untuk minta anak. Jadi ada kekerasan-kekerasan yang terjadi, dan betapa rumitnya mengelola keluarga yang berpoligami ini. Dan Alkitab dengan jelas mengemukakan kepada kita secara terbuka bahwa dampak dari poligami ini sangat serius. Jadi kesulitan demi kesulitan. Dalam kasus tertentu, ingat sekali lagi, hukum poligami di dalam Perjanjian Lama itu adalah hukum kasuistik. Nah, rupa-rupanya poligami itu sudah menjadi adat istiadat di timur dekat kuno. Jadi ada hukum sipil Mesopotamia, itu ada di dalam hukum Hammurabi. Nah, jadi karena kepentingan anak sangat penting. Jadi anak ini sangat penting bagi keluarga, apalagi bagi mereka yang bangsawan. Jadi dalam kasus tertentu, seorang istri yang mandul boleh mengizinkan suaminya mengambil hamba perempuannya. Entah itu pelayannya, entah itu gundiknya, untuk melahirkan anak bagi nyonya. Jadi kalau misalnya dia seorang ratu, tidak memiliki anak, maka sang ratu ini bisa mencarikan apakah inang pengasuh, apakah salah seorang dari dayang-dayangnya, untuk melahirkan anak bagi suaminya, bagi para raja kala itu. Dalam kasus seperti itu, hak istri dijamin. Nah, sebab istrilah yang memberikan hambanya kepada suaminya. Jadi ini dalam kasus yang khusus, di Mesopotamia kuno sudah ada undang-undang. Sudah ada peraturan yang menjamin seorang nyonya, seorang ratu, seorang ibu boleh mencari seseorang perempuan untuk melahirkan bagi suaminya. Jadi ini di dalam kemandulan. Jadi boleh melahirkan seorang anak begitu ya. Nah, ini yang terjadi sebetulnya pada kasusnya Bapak Abraham. Sarah memberikan Hagar kepada Abraham dalam rangka supaya Sarah itu memperoleh anak daripada Hagar. Tapi faktanya beda. Ketika Hagar, dia tahu dia sudah hamil, dia memandang rendah nyonyanya. Jadi hampir sama kasusnya Penina dengan Hana. Tetapi di dalam narasi kita lihat Hagar tidak menyerahkan Ismail kepada ibu Sarah. Nah, itu yang terjadi mulai dari di dalam Kejadian pasal 16, itu ada polemik ya. Sampai pada akhirnya ibu Sarah itu mengusir Hagar dengan Ismail ketika dia sudah memperoleh anak. Jadi ada penindasan, ada kepahitan, ada kesulitan dan kesukaran. Memang dalam kasus hukum Timur Tengah, jadi seorang istri yang memberikan hambanya bagi suami, nanti statusnya si hamba ini bisa naik, bisa jadi gundik. Tetapi kalau kita lihat catatan di dalam Alkitab,
maka Hagar tidak pernah digolongkan salah satu gundiknya Abraham. Jadi setelah ibu Sarah mati, maka Abraham mengambil beberapa istri yang lain lagi. Nah, tetapi si ibu Hagar ini tidak pernah naik statusnya. Dia tidak pernah disebut sebagai gundik daripada bapak Abraham. Nah, jadi ada kasus-kasus tertentu. Jadi rupanya di dalam kasusnya ibu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham itu sudah ada di dalam hukum Hammurabi. Jadi seorang nyonya boleh memberikan budaknya atau hambanya bagi suami. Nah, hal yang sama di dalam kasusnya Yakub. Nah, Yakub itu ditipu oleh omnya sendiri, ditipu oleh Laban. Setelah dia bekerja, memperoleh serta juga istri. Nah, tetapi di dalam kasusnya Laban menggunakan tradisi. Ketika terjadi pernikahan ternyata yang diberikan itu adalah Lea, kakaknya. Nah, kemudian dalam waktu yang cukup lama, Yakub setelah bergening ya dengan Laban, maka diberikan kepadanya Rahel. Sayangnya Rahel itu tidak memiliki keturunan. Nah, maka Yakub itu juga, jadi kadang-kadang ini demi keturunan, setelah mengambil Lea, Lea juga memberikan semacam dayang-dayangnya juga untuk melahirkan anak bagi Yakub. Jadi itu bukan anaknya dia dikatakan, tapi itu anaknya Yakub. Kemudian Rahel memberikan hambanya dan kemudian melahirkan anak. Nah, jadi contoh kasusnya yang berbeda dengan ibu Hagar. Kalau suami terus-menerus memiliki hubungan seksual dengan hamba itu, maka kan statusnya, hidupnya ada jaminan bagi hamba itu. Nah, tetapi dalam kasus tertentu dia bisa dijadikan jadi gundik. Nah, Bilha disebut gundiknya Yakub. Jadi statusnya naik sedikit daripada hamba. Nah, ingat tadi di dalam kasus poligami adalah mereka yang punya otoritas, punya ekonomi kuat, nah menerapkannya kepada orang-orang yang levelnya lebih rendah, entah itu budak atau hamba-hamba. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam keluarga Bapak Yakub ini kan antara Rahel dengan Lea, wah itu ada kompetisi yang sangat luar biasa. Nah, rupa-rupanya Bapak Yakub ini lebih mencintai Rahel dibandingkan dengan Lea, walaupun Lea memberikan kepadanya anak. Nah, fakta lain kalau kita lihat di dalam kitab suci, maka poligami itu ancaman serius bagi keluarga. Jadi poligami, oke, kasusnya tertentu. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa poligami ini adalah ancaman yang sangat serius bagi keluarga. Problem yang dihadapi oleh Salomo adalah penyembahan berhala. Jadi istri-istrinya di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, wah itu mengharu-birukan itu. Salomo membuat mesbah-mesbah bagi istri-istrinya. Nah, mesbah itu adalah untuk ilah-ilah asing. Maka Alkitab dengan jelas katakan, maka hatinya itu sangat terpaut dengan istri-istrinya. Jadi dalam kehancuran dari kerajaan, Salomo juga itu sangat dipengaruhi dari internalnya. Oke, anak-anaknya juga banyak tidak mengikuti, tidak sesuai dengan prinsip hukum kerajaan. Maka kalau kita lihat dengan istri-istri, dengan agama-agamanya sendiri, itu membawa kesulitan bagi Israel. Jadi kerajaan itu makin merosot. Nah, kalau kita lihat juga bahwa poligami ini menciptakan masalah, persaingan yang sangat sengit di antara para istri. Tadi kita sudah lihat Hagar itu dengan ibu Sarah. Nah, kemudian juga Penina itu dengan Hana, Rahel dengan Lea. Nah, ini adalah persaingan juga di antara istri-istrinya Daud sendiri. Karena semua mereka pengen menonjolkan anaknya supaya menjadi raja. Ada kasus yang sangat spesifik di Hakim-Hakim 19. Mengapa? Karena di situ dikisahkan seorang imam yang punya gundik. Lalu gundiknya ini karena dia statusnya lebih rendah dari istri. Jadi kalau gundik itu balik ke rumah orang tuanya boleh diajak pulang.
Nah, tetapi ternyata di tengah perjalanan si sang gundik ini di dalam komunitas umat Israel kala itu di mana tidak ada raja, diperkosa secara beramai-ramai, maka seorang Lewi ini memotong-motong sang istri ini lalu dibagi kepada kedua belas suku Israel. Itu sangat mengerikan sekali. Dia melakukan mutilasi bagi gundiknya. Nah, ini rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa tercoreng ya. Jadi sampai kepada pembunuhan, kematian. Nah, kalau kita lihat juga di dalam 2 Samuel pasal 4 juga sama. Ada kekacauan yang terjadi, ada kejahatan yang berlipat ganda. Jadi merancang kejahatan, merancang kejatuhan. Nah, jadi di antara istrinya Daud, demikian juga dengan Salomo. Jadi poligami itu ancaman bagi kebahagiaan keluarga. Apa yang terjadi bagi para imam secara khusus? Nah, ketika mereka dibuang di Babylon, maka kurang setia. Jadi jelas imam ini menjadi terdistor. Itu diceraikan, ditinggalkan. Mereka mengawini perempuan asing. Maka Ezra dengan sangat keras sekali mengkritik keadaan dari para imam-imam ini. Nah, jadi kalau di dalam Maliaki katakan, maka hiduplah dengan istri pada masa mudamu, karena para imam menceraikan istrinya demi perempuan asing. Jadi Ezra itu dengan sangat tegas sekali membuat sebuah aturan di mana dia memisahkan istri orang asing dengan anak-anaknya, itu disuruh kembali. Jadi Ezra membuat sebuah revolusi di dalam penegakan hukum, karena apa? Sendi-sendi kekeluargaan di dalam keluarga para imam kala itu menjadi rusak. Jadi Ezra pengen supaya keluarga para imam ini menjadi contoh. Jadi dia katakan mengenai kepercayaan mereka jadi rusak. Keyakinan mereka kepada Yahweh karena istri-istri dari orang asing ini. Nah, kemudian selain itu adalah kepemilikan, warisan. Jadi ketika mereka balik ke tanah perjanjian, bagaimana mengontrol tanah leluhur? Karena perempuan asing itu sesungguhnya kan itu tidak boleh memiliki apapun karena dia orang asing. Tetapi karena sudah diperisti oleh para imam, maka istri sahnya menjadi tidak memiliki apa-apa. Maka keputusan radikal dari Ezra kala itu dia menjatuhkan hukum yang sangat keras. Maka para imam itu pun kehilangan hak politiknya, kehilangan hak religinya di dalam peribadatan dan seterusnya. Nah, kemudian juga di dalam hak milik. Mengapa Ezra mengemukakan demikian? Tujuannya adalah untuk memurnikan keluarga-keluarga orang Ibrani. Memang Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam komunitas saudara-saudara kita yang Muslim masih juga ada yang mempraktekkan poligami sampai sekarang. Jadi mereka yang tinggal di dalam daerah-daerah itu masih mempraktekannya. Tapi kalau kita lihat keseluruhan di dalam kitab suci, pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral, pernikahan yang kudus. Jadi kalau toh pun ada poligami itu sangat kasuistik. Nah, tetapi kita akan lihat outputnya itu berbahaya sekali. Jadi perjanjian lama mendukung konsep perkawinan monogami. Itu yang benar. Satu laki-laki saja dengan satu perempuan. Jadi tujuannya tadi, tujuan pernikahan itu adalah membentuk unity, kesatuan yang bahagia, yang happy. Kesatuan yang sangat intim, baik secara fisik, secara psikis, cinta kasih, ekonomi, pergumulan, persoalan kehidupan. Jadi satu paket ya, suami dengan istri. Poligami itu kasus khusus. Sekali lagi, poligami itu kasus khusus, maka dia diatur di dalam hukum yang kasuistik. Jadi hukum kasuistik hanya boleh diterapkan kepada satu bagian tertentu saja, sehingga itu diformulasikan untuk memberi batasan kepada laki-laki
dan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang sudah diceraikan atau yang dilepas di dalam ikatan hukum, supaya dia tidak menjadi objek dari kekerasan seksual, nah tetapi juga hak-hak hidupnya itu terlindungi. Maka di dalam, kalau kita lihat bagaimana kata Alkitab tentang poligami, poligami itu adalah ancaman bagi keutuhan dan kebahagiaan dari keluarga. Jadi yang benar kita harus kembali kepada yang dirancang oleh Tuhan dari semula, maka laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dia bersekutu dengan the only one, istri. 2 menjadi 1, bukan 3 menjadi 1, 4 jadi 1, tetapi 2 menjadi 1. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian, Bapak Ibu, kita bisa kembangkan di dalam diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Kan kasuistik ya. Jadi seseorang tadinya sebelum anak Tuhan dia melakukan poligami. Jadi artinya kan dia tidak tahu tentang kebenaran kitab suci. Tetap kan tidak menjelaskan kasus seperti itu. Apakah di kemudian hari ada kasus itu, nah, ternyata itu tadi seperti yang dihadapi oleh Musa. Jadi ada kasus-kasus di lapangan yang muncul di kemudian hari. Maka pertimbangan kita adalah pertimbangan etis. Artinya pertimbangan etis bagaimana? Oh, ternyata setelah tahu kebenaran berarti dia harus mengambil keputusan. Keputusan itu kan selalu ada risiko-risiko. Itu berarti biasanya yang kita sarankan dengan kalau dia harus memilih berarti dia memilih biasanya istri yang pertama. Tapi saya nggak tahu ya, naluri laki-laki pasti biasanya tidak itu. Gitu kan? Itu yang pertama. Jadi bagaimana dengan istri yang lain? Nah, istri yang lain itu satu, dia harus tetap dipelihara hak hidupnya. Karena tadi di dalam perjanjian lama pun, walaupun dia posisinya bukan gundik, tetapi dia statusnya harus naik daripada budak. Kalau itu adalah budak. Hak hidupnya dipelihara, makan dan minumnya dipelihara, anak-anaknya dia harus pelihara. Nah, yang tidak dilakukan itu adalah memang dia tidak akan melakukan relasi seksual dengan tadi kalau dia adalah istri nomor sekian. Jadi artinya tanggung jawab moralnya sebagai orang yang pernah menikahinya harus dilakukan. Kemudian hak hidupnya harus dia jamin. Anak-anaknya dia harus bertanggung jawab. Nah, jadi tidak boleh ketika dibilang, oh saya mau memilih dengan istri nomor 1, yang lain itu mau hidup sendiri, silakan. Tetapi sebagai suami yang baik, dia harus melakukan tanggung jawabnya secara penuh. Nah, memang tidak, ingat tadi di dalam relasi, khususnya di dalam relasi seksual dan perkembangbiakan, yang berarti dia tidak terjadi begitu. Nah, tapi hak-hak hidupnya itu harus ditanggung ya. Memang kalau sudah begini Bapak dengan Ibu tidak semudah saya berbicara seperti ini. Mengapa? Karena harus ada pelayanan pastoral. Kan kita tidak bisa membalik sebuah seperti balik tangan begitu. Ya kan, karena pasti akan nanti misalnya apakah yang bekerja itu adalah istri nomor 2 atau nomor 3? Jangan-jangan sumber ekonomi atau pendapatannya justru di sana justru. Gitu. Jadi akan banyak nanti kasus-kasus yang akan muncul di kemudian. Jadi kita harus melihat, ambillah keputusan yang paling sedikit risikonya. Gitu. Jadi kalau dia tahu kebenaran, maka dia hanya boleh hidup dengan 1 istri. Nah, tetapi yang lain itu dia harus bertanggung jawab secara penuh untuk kehidupan, untuk jaminannya, termasuk anak-anaknya. Nah, itu sebagai tanggung jawab dari seorang suami. Tentu saja ini tidak mudah. Maka pelayanan pastoralnya harus lebih detail. Ini kan harus konseling berulang-ulang juga ya. Jadi disinilah peranan dari para pastor, para hamba Tuhan untuk membantu. Untuk melihat
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini. Karena dia harus berani mengambil keputusan kemungkinan yang terburuk di antara berbagai-bagai keputusan-keputusan yang harus dia ambil. Jadi saran saya Pak, dia harus dikonselingin. Jadi baik Bapak ini dengan para istrinya juga ya. Nah, jadi setelah itu kehidupannya, maka istri nomor 2 dengan nomor 3 jangan lagi pakai pasal bilang janda boleh menikah lagi begitu. Itu ribet lagi, itu menambah persoalan baru lagi itu. Ya kan? Jadi kalau sudah ada anak-anak, kita sarankan udahlah melayani Tuhan aja dan membesarkan anak-anak begitu ya, secara baik begitu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa perlu pelayanan pastoral ya. Jadi ini harus dikonseling Pak. Itu saran dari saya ya. Pertama, manusia itu daging Pak. Ya kan, kemungkinan akan jatuh di dalam dosa itu akan besar sekali. Jadi memang perlu keputusan yang radikal ya. Betul dia harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya, apalagi kalau pasangannya masih muda ya. Harus bertanggung jawab, tetapi tinggal bersama dengan apa namanya ya, misalnya ya mantan istri dan seterusnya, itu kemungkinan besar untuk terbuka relasi yang lama itu akan terjadi. Nah, jadi makanya tadi saya katakan perlu pendampingan pastoral, sehingga memang nanti akan di dalam kasus-kasus poligami, kalau kita lihat juga yang korban itu bukan hanya para istri, tetapi yang banyak korban itu adalah anak. Ya kan, karena anak-anaknya kalau kita lihat pemberontakan dari Adonia, pemberontakan dari Absalom. Nah, ini kan sebetulnya mereka mengharapkan figur ayah yang apa namanya, yang lebih dekat dengan mereka. Kelihatannya Bapak Daud itu kan berperang terus itu. Nah, sehingga figur ini hilang dari diri mereka, sehingga mereka lebih mencari, misalnya Adonia lebih mencari panglima atau imam menjadi mentornya, sementara Absalom juga begitu. Itu kehilangan figur. Memang di dalam keluarga poligami pun pasti begitu. Karena kalau ayah lebih menyukai atau lebih sayang dengan salah satu istri, pasti dikit-dikit anak-anaknya juga akan ngikut kan, lebih menyukai. Pasti ada prinsip-prinsip ketidakadilan. Nah, itu memang akan menjadi bahaya di kemudian hari. Jadi anak memang akan jadi korban. Jadi sangat-sangat urgen sekali. Jadi bagaimana, pasti ada sesuatu yang hilang, itu sudah pasti tuh. Ya kan? Jadi pasti ada, kalau kita mau mengatakan ada sesuatu yang retak, kalau itu misalnya sebuah porselen pasti ada cacatnya, iya. Nah, tetapi daripada tetap hidup di dalam polemik, di dalam dosa, memang keputusan yang sangat radikal begitu. Dan memang tidak boleh membatasi hak anak ya. Atau di kemudian hari pakai ibunya, biasanya kan yang sensi ibunya kan, larang suaminya ketemu dengan anaknya, itu kan hukuman di sisi yang lain secara psikologis kan gitu. Jadi pasti ibunya pasti bikin trik lah. Nah, itu hal-hal seperti itu pasti akan muncul. Maka perlu dialog. Kedewasaan, kematangan, para ibu juga perlu diajak untuk dewasa juga ya. Semoga mereka juga mengenal Tuhan juga. Jadi tahu bahwa posisi yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau di kasus yang tadi kan sebelum dia mengenal Tuhan, sudah pernah menikah, kemudian bercerai lagi, menikah bercerai lagi. Maka di dalam hukum Musa itu, kenapa yang poligami ini dekat-dekat dengan perceraian?
Maka Musa mengambil sebuah hukum yang kasuistik. Jadi tetap pendekatannya itu adalah kasuistik. Jadi ketika para istri yang diceraikan ini tidak ada jaminan hidupnya, tidak ada hak hidupnya, karena dia harus dikembalikan kepada orang tuanya, maka Musa memberikan sebuah limitasi bagi laki-laki sebetulnya. Jadi yang dibatasi itu adalah laki-laki. Jadi Anda tidak boleh berbuat semena-mena, berbuat sewenang-wenang kepada perempuan yang sudah diceraikan. Jadi apakah dia memperoleh untuk hak hidup? Jadi kalau budak aja pada tahun Sabat diberikan hak hidup loh. Nah kadang-kadang kan bisa aja tuduhan seperti di dalam perjanjian baru. Oh kita ketemu dia berzina, maka dilontari dengan batu. Nah jadi kenapa diatur dengan kasus hukum ini? Supaya biasanya kan perempuan adalah bagian yang paling rentan dikenai hukum. Karena dia bisa saja dituduh oleh orang lain sebagai orang yang berbuat zina, maka otomatis dia bisa diceraikan gitu. Nah, jadi supaya hak hidupnya sang perempuan ini terlindungi. Jadi prinsipnya begitu ya. Selain tadi tentu saja karena peperangan dan hal-hal yang tersangkut paut dengan perbudakan. Nah, jadi apakah tadi kalau kasusnya Bapak ini kan sudah menikah, lalu bercerai, menikah lagi bercerai. Sekarang dia dengan anak Tuhan, gitu kan kurang lebih. Maka apapun ceritanya kalau beliau punya anak dari istri-istri yang lalu, ini dia harus bertanggung jawab. Karena dia adalah ayahnya secara biologis, maka dia harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Jadi jangan mentang-mentang sekarang dia sudah di dalam gereja, lalu dia melupakan tanggung jawabnya. Itu tidak boleh. Nah kemudian yang kedua, ini status pernikahannya ini gimana? Kita semua orang berdosa. Kita orang berdosa dan di kemudian hari sang bapak ini bertemu dengan anak Tuhan lalu menikah. Nah kita percaya bahwa pernikahannya ini gereja kan pasti ambil andil di dalam konseling, di dalam pencerahan, barangkali juga di dalam konseling pranikah dan seterusnya untuk memahami posisi dari sang bapak. Maka biasanya kan ada panggilan untuk pertobatan ya. Jadi supaya kehidupan yang lampau itu disucikan dan dikuduskan. Lalu gimana statusnya ini? Nah biasanya kita kan di dalam gereja itu meneguhkan pernikahan supaya lahir anak-anak yang kudus. Jadi bukan anak. Nah kalau di dalam hukum kita aja, di dalam hukum Indonesia kalau tidak ada surat rekomendasi dari gereja kan nanti kalau anaknya lahir di luar nikah kan begitu. Jadi status sebagai anaknya. Jadi biasanya gereja sebelum remarried nih berarti ya, harus ada status hukum yang jelas. Sebab apa? Kita negara hukum. Jangan sampai nanti para ibu sebelumnya itu bisa tuntut, ya kan? Dibilang saya istrinya yang sah. Jadi biasanya ada dokumen dari pengadilan, dokumen dari kehakiman, dan menyatakan betul-betul bertobat akan putus dengan hidup di masa lampaunya. Nah, jadi sekali lagi ini kan keputusan yang sangat radikal, perlu pendampingan, kembali lagi pendampingan pastoral. Dan ketika diteguhkan, semoga keluarga ini betul-betul memulai hidup yang baru. Jadi bukan lagi untuk masa lampau, walaupun tanggung jawabnya terhadap keluarga masa lampaunya itu wajib. Ibu, istri yang sekarang nih anak Tuhan harus mengetahui itu, bahwa suami punya tanggung jawab yang lain. Jangan nanti ketika membantu misalnya anak uang sekolah, tiba-tiba ibu merasa tidak happy begitu. Jadi ibu istri di dalam Tuhan ini pun mesti mengerti bahwa suami memiliki tanggung jawab yang lain ekstra, supaya nanti tidak muncul perselisihan. Karena biar bagaimanapun dia punya anak secara biologis. Nah itu berbeda halnya kasusnya kalau tidak punya anak. Nah hati-hati di dalam dunia yang modern. Kalau sang bapak ini punya misalnya properti,
Nah, itu juga harus jelas secara hukum, karena anak di sana juga nanti bisa klaim properti adalah warisan dari papanya. Nah, jadi gimana nih? Jadi kita mesti melihat hukum di dalam hukum ibadah kita, tata gereja kita, nah konsep pastoralia kita, tapi jangan salah, ada hukum negara juga yang mengaturnya. Jadi nanti supaya tidak benturan antara hukum negara dengan hukum di dalam gereja. Jadi sang bapak harus tahu risiko yang dia harus pikul. Itu kan sebuah risiko yang mau tidak mau dia harus pikul. Kemudian juga sekali lagi istrinya harus tahu juga bahwa ada tanggung jawab yang lain. Jadi untuk beban ini kan beban seumur hidup, Pak. Berani apa enggak mikulnya? Jadi di dalam konseling pernikahan itu kan harus disampaikan, harus terbuka bahwa berani enggak memikul tanggung jawab yang sangat besar itu. Nah, mengenai dosa masa lampau kita percaya kasih karunia Tuhan ya, yang yang membasuh dosa. Semoga di dalam perjumpaan dengan ibu yang Kristiani ini betul-betul mengubah hidupnya menjadi anak Tuhan yang baik. Tetapi tanggung jawab tetap tanggung jawab, hukum tetap hukum. Jadi gereja pun harus wanti-wanti, jangan sampai salah. Kalau misalnya masih ada ikatan hukum yang sah, nah gereja bisa disu, gereja bisa dituntut secara hukum. Karena di Indonesia ada yang berlaku undang-undang perkawinan. Jadi itu hukum yang sah di Indonesia. Jadi memang faktor-faktor ini di internal gereja, di kerabatnya keluarga, ingat orang Indonesia itu menikah komunal. Komunal artinya kekerabatan. Karena nanti ada keluarga juga. Nah, keluarga yang lama dengan keluarga yang baru ini. Jadi harus berani untuk melihat, ini kan harus memiliki pemikiran yang komprehensif ya. Plus minusnya itu seperti apa, nanti risiko-risiko yang dihadapi itu seperti apa. Maka biasanya hamba Tuhan sebagai konselor tuh harus terbuka. Nah, bila perlu sekarang kan ada banyak konsultan hukum juga ya. Nah, kalau gini kasusnya itu bagaimana gitu kan, kita boleh juga belajar juga ya supaya tidak salah dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di negara kita. Jadi para pendeta hamba Tuhan mesti baca undang-undang perkawinan itu. Ya kan? Jadi memang sekali lagi saya mohon maaf ada prinsip penerapan hukum poligami di dalam gereja yang sama sekali berbeda dengan agama-agama lain di Indonesia. Karena itu kan bisa kan tidak memberikan nafkah 3 bulan, lahir dan batin itu boleh dicerai. Jadi kita mesti mengerti juga prinsip hukum itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah jadi kalau mereka dari luar, nah ini harus diwanti-wanti bahwa ini tidak boleh terjadi lagi di dalam gereja. Kalau mereka berasal dari situ, misalnya aku enggak suka lagi, boleh ditinggalin, enggak bisa. Ya kan? Misalnya ada kebutuhan lahir dan batin gitu. Jadi manakala misalnya salah seorang sakit dan seterusnya kan biasanya di dalam konseling pernikahan ini harus disampaikan betul-betul. Ya, sementara di sana itu kan boleh menceraikan kalau salah satu pihak, nah di gereja itu tidak boleh. Sehingga pemahamannya pada agamanya yang lama jangan dibawa ke gereja. Jadi gereja harus terbuka untuk menjelaskannya. Ya kan? Jadi ini risikonya besar. Ya kalau kita mengatakan pernikahan yang sah pasti yang pertama Pak. Karena yang kedua kan makanya itu dia perlu teliti ya di dalam asal muasal dari, biasanya kita kan ada keanggotaan jemaat. Karena yang pertama kan dia udah biasanya kan di dalam pernikahan gereja kita punya sertifikat itu untuk mengurus catatan sipil dong Pak. Ya kan? Biasanya kan gitu. Jadi sekarang habis dari pemberkatan di gereja dibawa ke catatan sipil. Jadi dia dua punya legalitas hukum, satu hukum gereja, satu lagi itu adalah hukum sipil. Nah sekarang ternyata ke gereja lain menikah lagi. Nah disitulah pentingnya gereja kedua ini
apa namanya, kita tidak boleh curiga dengan orang gitu ya. Nah, tetapi di dalam konseling pernikahannya mesti lebih detail, ya kan? Lebih detail karena kan Anda tahu yang pertama itu tadi bercerai nggak Pak ya? Di gereja pertama? Enggak. Cuma tidak Enggak. mencatatkan di catatan sipil saja. Oh, dia tidak mencatatkan di catatan sipil. Berarti yang ada kan catatan di gereja ya. Jadi kan mesti lebih tinggi yang mana? Mestinya lebih tinggi hukum gereja dong ya. Karena kalau di catatan sipil itu kan urusannya dengan anak. Udah punya anak belum ya? Di pertama. Sepertinya udah, Bu. Nah, jadi anaknya pasti lahir di luar nikah itu statusnya. Nah, itu kan kasihan anaknya jadi korban. Begitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat, memang yang benar adalah di yang pertama. Sayangnya kan tidak dicatatkan. Tadi saya pikir udah dicatatkan di negara. Nah, jadi kalau di yang kedua yang berarti menang dia, Pak. Karena dia dicatatkan di dalam negara. Tapi terjadi, apa namanya, ya semacam pembohongan ya kepada gereja yang awal dong. Ya, jadi mestinya dilaporkan bahwa ini akan menikah gitu. Nah, kalau tidak ada catatan itu, maka orang punya dalil, Pak, untuk apa namanya? Karena gereja kan pasti tidak menuntut. Kalau misalnya berpisah, tidak ada hukum negara, biasanya dia kan akan punya dalih, Mbak. Dikatakan saya tidak mengasihi dan seterusnya. Kalau begitu memang catatan pernikahannya berarti di yang kedua lebih kuat, Pak, karena dia punya catatan dari gereja, terlepas dari gereja Alpha ya. Yang gereja yang kedua Alpha untuk melakukan konseling, dan kedua mereka mencatatkannya secara hukum. Jadi kalau di dalam pengadilan negara, maka yang dibawa itu yang di pernikahan kedua, Pak. Cuman nanti anak dari pernikahan pertama itu, siapa yang memikul tanggung jawab moralnya? Karena ayah dengan ibunya tidak mencatatkan, dan itu menjadi beban psikologis seterusnya untuk anak. Jadi di kemudian hari kan, kalau dia mencatatkan diri, taruhlah misalnya mau CD, mau apa kan dibawa akta lahir, mau urus KTP, urus macam-macam, lalu ada dokumen itu. Dan itu tanggung jawab moral ayah dengan ibu loh itu. Jadi dia kan menjadi beban terus untuk anaknya. Jadi kalau anaknya tanya, ini papi kenapa saya lahir di luar nikah? Itu gimana jawabnya itu ya? Ya papinya pasti kan, enggak saya menikah di dalam gereja kok. Pasti jawaban-jawaban apa namanya, jawaban-jawaban taktis begitu pasti akan itu. Oh dulu terlambat bawa ke catatan sipil. Tapi ini luka anak ini siapa yang bertanggung jawab untuk itu dari istri yang pertama. Nah sekalipun yang kedua memang pasti ada legalitas hukum. Nah biasanya kalau begitu perlu memang di cross check dengan gereja awal mengenai status dari pernikahannya. Tapi biasanya kalau misalnya apalagi datangnya dari luar kota, Pak, ya kan udah lama begitu, biasanya apalagi di Jakarta apakah selalu akan dicek ke gereja lamanya di daerah, itu belum tentu kelihatannya. Karena barangkali juga di dalam kasus tertentu perceraian terjadi kan kita seperti mengurai benang kusut biasanya kan. Pasti ada banyak faktor, ada banyak persoalan dan seterusnya. Tapi memang kalau Bapak tanya dari hukum negara pasti yang kedua, Pak. Karena dia ada catatan sipil. Ya kan? Nah itu sama dengan misalnya kita kan suka memberkati saudara-saudara kita yang kawin adat, ya kan? Jadi kalau kawin adat kan Pak tidak ada catatan sipil kan biasanya kan? Jadi kadang-kadang mereka datang di gereja lalu diteguhkan, maka biasanya kita bawa ke catatan sipil ya. Jadi kadang-kadang yang kawin adat ini udah tua, betul ya? Kadang-kadang udah punya cucu malah. Baru diteguhkan pernikahannya gitu. Nah jadi nanti ada penjelasan, oh ini dulu menikah secara adat, jadi tidak ada akta begitu. Itu mungkin lebih mudah dijelaskan, tapi kalau udah pernah diberkati di gereja, dan ada akta pernikahan di gereja, memang kembali lagi anak jadi terluka. Gitu ya. Jadi beban moral seperti itu yang mesti dipikirkan. Jadi kalau gereja
atau misalnya umat datang ke gereja kita memang perlu dikonselingin ya. Konseling pranikahnya itu memang harus ekstra hati-hati gitu, karena tanggung jawab sebelumnya itu jangan sampai dilupakan. Jadi yang benar adalah hukum Taurat diberikan kan ketika orang Israel sudah merdeka. Itu harus prinsipnya. Jadi hukum itu diberikan supaya orang Israel tetap ada di kemerdekaan. Aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi hukumnya itu prinsipnya 1, mengasihi Tuhan, 2, mengasihi sesama. Itu prinsipnya. Jadi Yesus pun merangkum hukum itu di dalam dua hal ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Artinya apa? Hukum ini berlaku terus. Sampai kapan? Ya sampai sekarang. Jadi secara moral atau hukum moralitas itu kan datangnya dari Tuhan. Nah, jadi itu tidak diubah-ubah itu, karena standarnya itu ada pada Tuhan sendiri. Standarnya, nilainya pada Tuhan. Nilai kemanusiaannya dari Tuhan. Nah itu yang harus kita pahami. Nah sekarang muncullah hukum-hukum yang menjabarkan tentang hukum Taurat itu tadi, yang 10 hukum itu. Ternyata Musa mengatakan pernikahan itu yang benar adalah 1 laki-laki 1 perempuan. Faktanya muncul di lapangan hal yang berbeda. Maka hukum kasuistik ini diatur untuk menjaga tadi, supaya ada harmoni antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Jadi semua hukum kasuistik itu menyelesaikan kasus yang ada. Jadi tidak boleh berlaku general. Kalau misalnya jangan membunuh, itu kan general itu. Ya kan? Jadi misalnya jangan berzina, itu general. Itu semua prinsipnya general. Tapi di dalam kasus tertentu maka ada namanya hukum kasuistik. Jadi hukum kasuistik harus diselesaikan per kasus. Jadi tidak boleh bertentangan. Jadi biasanya hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Jadi itu tidak mungkin bertentangan dengan Taurat. Gitu. Jadi yang mau ditolong adalah manusia yang nakal ini, manusia yang bandel ini. Udah diatur tapi dia keluar lagi. Nah, jadi supaya tidak makin keluar, maka dibuatlah hukum-hukum yang lebih kecil itu. Jadi hukum sipil itu berkembang dari waktu ke waktu. Mengapa manusianya makin berubah, situasinya berubah, nah kemudian kondisi yang mereka hadapi makin berubah. Nah itu yang bisa berubah. Tapi prinsip hukumnya, hukum moralnya itu tidak mungkin berubah. Nah kalau yang terkait dengan ibadah, bisa nggak berubah? Ada yang berubah, contohnya korban itu adalah untuk Tuhan, ya kan? Korban segala macam, korban api-apian, keselamatan itu bisa berubah ya, karena ada hukum yang lebih tinggi yang menggenapinya, yaitu korban Kristus. Nah jadi di dalam hukum dari PL sampai kepada perjanjian baru seperti itu, jadi tidak mungkin bertabrakan antara hukum yang lebih rendah dengan hukum yang lebih tinggi. Jadi undang-undang dasar itu tidak akan mungkin bertabrakan dengan GBHN gitu, dengan misalnya Inpres gitu, tidak mungkin. Jadi yang kecil-kecil ini akan menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, tapi semua pusatnya itu pada Taurat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum apapun. Nah sehingga kalau kita lihat apakah hukum Taurat ini masih berlaku? Ya, Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi menggenapinya, ya kan? Jadi yang berubah itu manusianya ya. Jadi yang berubah itu situasi sosial, misalnya pakaian berubah, metode makan berubah. Nah itu berubah dari waktu ke waktu. Tapi prinsip hukumnya tidak mungkin berubah. Tauratnya tidak berubah. Jadi yang berubah itu hukum sipilnya, yang berubah hal-hal yang menyangkut manusia dengan sesamanya. Contohnya dulu kan tidak boleh aborsi, tidak boleh. Nah tetapi kenapa ada aborsi misalnya jatuh?
Nah, itu kan jadi kasuistik, ya kan? Jadi nggak boleh aborsi tapi ibunya jatuh jadi ada keguguran gitu. Nah, itu dimasuk di dalam hukum kasuistik. Nah, tapi nanti aborsi dengan dunia medis itu kan banyak pertimbangan. Jadi ini boleh, bolehnya kenapa, tidak bolehnya kenapa. Jadi pertimbangan etis akan selalu mendampingi Taurat, itu sudah pasti. Jadi yang etis inilah yang berlaku di dalam masyarakat, tapi tidak mungkin bertentangan dengan Taurat. Oke, jadi kalau di dalam hukumnya Musa itu diatur, Pak, gitu. Jadi kalau misalnya kedapatan seorang suami, tiba-tiba dia tidur dengan perempuan, ini perhadapkan dengan hukum, Pak. Jadi satu, apakah dua-duanya dirajam dengan batu? Atau yang kedua, kalau ini perempuan ini adalah budak, jadi dia bisa dilindungi oleh bapak yang melakukan tadi ini. Dijadikan dia menjadi kundik. Jadi bukan istri ya, kundik. Jadi itu digunakan hukum apa? Hukum budak, Pak. Nah, artinya si yang tidur dengan dia ini tidak dirajam dengan batu, karena kalau diperhadapkan dengan umum kan pasti dirajam batu. Cuman dia kan statusnya budak, yang satu orang merdeka. Orang merdeka tidak bisa tiba-tiba dihukum rajam. Nah, jadi nanti dibawa ke pengadilan kan. Jadi nanti imam akan lihat, kamu tuh bagaimana? Oh, itu betul saya berzina, saya boleh dihukum, tapi saya mau tebus. Jadi dijadikan menjadi kundik. Jadi dia tidak jadi istri tapi dipelihara hidupnya, dijamin hak-hak hidupnya, tapi dia tetap tidak bisa jadi istri. Jadi makanya digunakan oleh Musa itu hukum kasuistik. Jinahnya tetap Pak, makanya dia dibawa ke pengadilan. Jadi dia hakimi walaupun dia orang merdeka, tetap dia dituduh sebagai orang yang melakukan perzinahan. Nah, dalam kasus tertentu laki-laki kan tidak mau bertanggung jawab kan, apalagi dia orang merdeka, yang dirajam itu perempuan, Pak. Itu sebabnya Musa kan tidak mau tiba-tiba, wah ini perempuan kan siapa tahu juga jadi korban. Misalnya korban perzinahan atau korban perkosaan. Karena gini, kasus di dalam perkosaan sama seperti kita, siapa saksinya gitu loh. Apakah nanti perempuan ini akan bersaksi dia sendiri? Nggak bisa, Pak. Harus ada orang lain yang menjadi saksi, oh betul dia diperkosa, maka kedudukan perempuan nanti bisa agak aman. Kalau si laki-laki dia bilang, oh dia yang menggodai saya, ini orang merdeka, ini perempuan bisa dirajam, Pak. Nah, jadi kasus zinanya tetap akan dibawa ke pengadilan. Tapi kadang-kadang laki-laki ini bisa bermurah hati, betul saya berzina tapi saya mau bertanggung jawab, saya bayar ganti rugi namanya. Jadi ganti ruginya itu macam-macam. Atau si perempuan ini boleh dipelihara sebagai statusnya semacam di atasnya budak, tapi dia tidak diapa-apain, diberikan aja hidup begitu. Dia tidak dijadikan istri, tapi dia dijamin hak hidupnya. Jadi macam-macam pilihan di dalam hukumnya Musa itu. Sebab yang kalau di dalam poligami ditemukan berzina, rajam batu, Pak. Nah, ingat selalu korban adalah perempuan. Gitu ya. Nah, jadi supaya dia tidak jadi korban terus, maka Musa mengaturnya di dalam hukum kasuistik. Jadi misalnya ketemu di jalanan, tiba-tiba suka sama suka, lalu mesti diperkosa. Ingat gak kasusnya Yehuda dengan Tamar? Ketika dia hamil, tapi yang licik kan si Tamarnya kan sebetulnya kan. Tapi dia ada tanda. Loh, kamu itu janda kok bisa hamil gitu. Dia kan diperhadapkan ke pengadilan. Sebab Tamar itu harus dirajam batu. Nah, lalu dia katakan, orang yang kasih ini loh sama saya. Nah, jadi dia kan ada bukti. Maka ketika tahu, lah itu kan Yehuda. Yehuda melindungi Tamar. Nah, ingat tadi tujuannya untuk apa? Jadi seolah-olah Alkitab kan itu kan kok sadis banget. Tujuannya Tamar hanya satu, keturunan. Ya kan? Jadi hanya boleh untuk itu. Makanya dikatakan hukum kasuistik. Jadi nggak boleh, kalau begitu boleh dong. Untuk suka sama suka lalu nanti bikin tanda, ya nggak bisa. Jadi setiap hukum kasuistik itu sekali lagi harus diselesaikan secara kasuistik.
Jadi apakah di sisi poligami ini akan dijumpai nanti perzinahan? Jelas sekali, Pak. Jelas betul. Ingat di anak-anaknya juga, anak-anaknya Daud ya, saling suka sama dengan saudaranya sendiri. Wah, itu lebih bahaya lagi, itu incest luar biasa itu. Ya kan? Nah, cuma karena dia pemilik hukum, nah kemudian para imam tidak berani bertindak, tapi itu akan menjadi noda terus-menerus. Jadi perzinahan bukan hanya karena poligami juga, perzinahan karena incest juga bisa, tetapi apakah di dalam poligami itu terselip sisi itu jelas sekali, pasti jelas, gitu ya. Makanya statusnya supaya tidak zina seperti Yakub dengan Bilha itu jadi gundik, karena itu status hukumnya gundik ada, Pak, gitu. Jadi kasuistik lagi. Keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita pelihara secara baik. Pasangan kita itu juga adalah anugerah dari Tuhan yang kita mesti terima siapapun dia dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Anak-anak juga adalah anugerah dari Tuhan yang kita harus pertanggungjawabkan. Jadi keluarga-keluarga kita itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga jangan sampai berpaling kepada yang lain. Itu menyakiti hati Tuhan dan menyakiti keluarga kita juga. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam gereja. Sebab kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, maka bangsa dan negara pun kuat. Karena kita menjadi garam dan terang bagi bangsa kita. Karena rancangan Alkitab itu adalah monogami. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video episode kali ini. Jika Anda merasa diberkati, silahkan klik like dan share. Silahkan membagikan link YouTube ini kepada teman, sahabat, keluarga, maupun orang lain yang mungkin sedang membutuhkan informasi yang ada di dalam video episode kali ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.